Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang hantu lemari kamar. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @cerita sisi kanan. Untuk kalian yang mau membaca tweetnya, nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada Reni. Ini nama samaran ya teman-teman. Oke, langsung saja. Cerita ini terjadi ketika Reni pulang ke kosan sehabis mengerjakan proker di kampusnya karena sedang ada event stand up komedi di kampusnya. Karena event ini cukup besar untuk ukuran kota Surabaya, maka mau tidak mau event ini harus digarap seserius mungkin dan meminimalisir kesalahan seminimal mungkin. Dan pastinya diharapkan bisa menjadi event yang meriah. Reni waktu itu menjadi si konsumsi dan harus pulang malam. Dan malam itu mungkin menjadi malam yang menakutkan bagi Reni, sang mahasiswi perantauan. Malam itu di kos Reni terdapat sesuatu yang janggal. Lemari kayunya tiba-tiba bergerak pelan ke arah depan. Gesekan kayu dan lantai terdengar dengan jelas. Reni refleks, dia langsung bangun dari tempat tidurnya. Sambil ucek-ucek mata karena ngantuk, dia ngecek lemari. Di sini dia sudah mulai merinding nih. Namun, si Reni masih mencoba positive thinking. Paling juga tikus, batin dia. Dia pun kembali rebahan saking capeknya ngurus proker. Hampir saja ia tertidur. Tiba-tiba lemarinya bergerak lagi. Kali ini seperti bergetar. Gluduk. Suara itu muncul bersamaan dengan bergetarnya lemari Reni. Tuh kan tikus, batin Reni. Besok sajalah aku cek, kata Reni agak sedikit kesal. Akhirnya Reni tidur lagi. Tidak terbayangkan capeknya pulang karena habis ngerjain tugas, kuliah malam, pulang kerja, dan juga ngerjain proker. Ya pasti capek. Keesokan harinya dicek sama Reni, dan ternyata tidak ada apa-apa selain baju yang menumpuk. Akhirnya setelah dicek dan tidak ada apa-apa, Reni pun berangkat kembali ke kampus. Dan sore harinya, Reni kembali nugas dan mengerjakan prokernya dia. Malam harinya Reni kembali ke kosan sambil membawa beberapa file yang harus diselesaikan. Sambil mengerjakan tugas dan iseng-iseng buka WhatsApp. Di grup WhatsApp dia ada beberapa orang yang sedang membahas hantu lemari. Karena rupanya hal misterius tentang lemari ternyata juga dialami oleh salah satu teman Reni, yaitu Rini. Di tengah Reni membaca WA, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam lemari. Reni yang agak sedikit kaget dan takut mencoba untuk membuka lemarinya. Lemari dibuka, dan alangkah terkejutnya Reni. Dilihatnya tangan kurusnya kering dengan kulit keriput serta kuku tajam sedang mengetok-ngetok bagian dalam lemari. Reni berteriak. Teriakan ini didengar oleh penghuni kamar kos lain. Mereka bergegas ke kamar Reni. Ada apa Ren, ada apa? Kata mereka. Tangan, kata Reni sambil ketakutan dan menangis. Akhirnya Mbak Dian menawarkan untuk tidur bareng di kamar dia. Tapi Reni menolak karena masih harus menyelesaikan laporan praktikum dan susunan anggaran dana untuk proker. Malam ini saja ganggunya. Besok saya udah minta tolong temanku untuk membersihkan hal itu. Tapi malam itu adalah puncak gangguan yang dialami Reni. Rentetan kejadian mistis pun terjadi dengan intensitas yang tinggi. Sekitar jam 10 malam, lemari bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri, diiringi oleh suara kuku yang menggores kayu lemari. Suara itu dicuekin oleh Reni. Sekitar jam 10:30, ada suara bergumam diiringi dengan ketawa. Reni mulai bergidik ngeri. Dia pun segera menjauh dari lemarinya.
Tugas dan prokernya ikut ia pindahkan ke sisi pojok dekat pintu masuk. Tidak berapa lama, sekitar jam 11 malam, ada suara memanggil dari dalam lemari Reni. Suara itu pertama pelan, kemudian semakin keras dan diikuti lemari yang bergetar hebat. "Mbak Reni, Mbak Reni, Mbak Reni." Reni pun semakin bergidik ngeri. Di saat itu Reni hanya bisa berdoa. Ia sengaja membaca doa itu agak keras. Ia berharap makhluk itu segera menyingkir. Benar saja, gangguan pun reda waktu itu. Akhirnya sekitar pukul 12 malam, Reni telah menyelesaikan prokernya. Ia pun segera tidur dan ya, kemungkinan besar ia lupa membaca doa. Sekitar jam 3, gangguan kembali hadir. Kini lebih menjadi-jadi. Tiba-tiba hawa panas menyelimuti kamar Reni. Lalu ada suara lemari dipukul. Reni pun terbangun dari tidurnya. Sambil berkeringat ia memandangi lemarinya. Pintu lemarinya pun terbuka. Jari-jari kurus dengan kulit kisut dan kuku yang sangat panjang terlihat perlahan-lahan keluar dari dalam lemari. Tinggi makhluk ini hanya 1 meter. Rambutnya berwarna putih jarang dan panjang, hampir menyentuh lantai. Kulitnya kisut sekali, badannya sangat kurus sampai terlihat tulang. Matanya melotot, giginya ompong, serta wajahnya kisut, keriput, dan pucat. Dengan sedikit bongkok, ia berjalan menghampiri Reni. Reni langsung refleks mencari kunci kamar dan ambil HP. Lalu Reni segera membuka pintu kamarnya. Larilah Reni. Ia pun segera membuka gerbang utama dan lari. Reni akhirnya terduduk di kafe terdekat. Segera ia pesan segelas teh. Setelah itu ia segera kontak WhatsApp saya. Pukul 4 baru saya membuka kontak WhatsApp-nya. Beberapa chat dan miss call dari Reni pun menumpuk di HP-ku. Langsung pagi itu aku bergegas menemui Reni. Kupacu sepeda motor Supraku berharap untuk bertemu dia. Akhirnya setelah 1 jam perjalanan, aku bertemu Reni di sebuah kafe. "Udah lama toh?" kataku. "Sudah dari jam 3 tadi," kata Reni sambil minum. Kulihat mukanya syok, agak ketakutan. Reni menceritakan semuanya padaku. "Ya sudah, kamu tunggu di sini saja biar aku yang cek," kataku sambil mengambil kunci kamar Reni. Sesampainya di kosan Reni, aku meminta izin pada penghuni kos yang lain untuk memasuki kamar Reni. Karena pas di sana ada bapak kos juga. Sekalian saja ku ceritakan semuanya. Semua pun mempersilahkan. Proses ruqyah ruangan berjalan sangat lancar. Semua hawa panas di kamar Reni hilang bagai angin berhembus. Setelah visualisasi, ternyata 3 kabur dan 2 mati terbakar. Ternyata setelah mendengar cerita penduduk sekitar, ada orang yang sedang melepas ilmu hitamnya. Dan ada 5 jin yang akhirnya bersarang di kamar Reni. Setelah itu Reni kuhubungi untuk bisa kembali ke kamar. Alhamdulillah semuanya kembali normal. Pesan saya, kalau mau tidur baca doa ya teman-teman. Kalau misal kamar kalian angker, ambil air baca ayat kursi 10 kali, Al-Falaq, Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas, masing-masing 3 kali, istighfar 30 kali. Lalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 30 kali. Tiupkan ke air, percikan ke seluruh ruangan. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.